Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Awalan, hayya bina nashkurullaha azza wa jalla alladhi qad atana ni'matan katsiratan wa hidayatan. Thaniyan, salatan wa salaman daiman ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana minaz zulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam. Jadi, hari ini saya akan membahas mengenai kesimpulan dan poin-poin penting yang saya dapatkan dari buku yang saya baca, yaitu buku Aisyah Kekasih yang Terindah jilid pertama karya Sulaiman An-Nadawi. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang kehidupan Aisyah di Mekah. Aisyah dilahirkan di Mekah dalam keluarga yang sangat terhormat. Ayahnya Abu Bakar Asy-Siddiq adalah sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal karena kejujurannya dan kepemimpinannya. Selain itu, lingkungan tempat Aisyah tinggal adalah rumah yang penuh dengan iman dan kebaikan. Ia mendapatkan pendidikan langsung melalui ayahnya, yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq, dengan kasih sayang dan hikmah. Yang kedua yaitu mengenai karakter Aisyah di masa kecil. Aisyah dikenal sebagai anak yang ceria, cerdas, dan memiliki ingatan yang tajam. Penulis juga menunjukkan bagaimana sifat-sifat ini kemudian berkembang menjadi keistimewaan besar dalam perannya sebagai Ummul Mukminin. Pernikahan dengan Rasulullah. Ketiga yaitu pernikahan dengan Rasulullah. Penulis menegaskan bahwa pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW adalah takdir Allah. Sebuah hadis menceritakan bahwa Rasulullah SAW melihat Aisyah dalam mimpinya sebelum menikah, dan malaikat menunjukkan bahwa ia akan menjadi istrinya. Hal ini memperlihatkan bahwa pernikahan ini bukan hanya hubungan duniawi, tetapi juga memiliki misi besar dalam agama. Yang keempat yaitu pernikahan Aisyah di usia muda. Penulis mengklarifikasi bahwa pernikahan Aisyah meskipun di usia muda sesuai dengan budaya dan konteks masyarakat Arab kala itu. Buku ini memberikan sudut pandang bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang usia, tetapi juga kedewasaan Aisyah dalam menjalani peran besar di sisi Rasulullah SAW. Yang kelima yaitu hubungan penuh cinta. Aisyah dikenal sebagai istri yang paling dicintai Rasulullah. Nabi sering menunjukkan kasih sayang yang mendalam kepada Aisyah dibandingkan dengan istri-istrinya yang lain, seperti mencium keningnya, berbagi makanan, atau mendengarkan ceritanya. Penulis juga menampilkan momen-momen indah untuk menunjukkan sisi manusiawi dengan penuh kasih dari Rasulullah sebagai seorang suami. Yang keenam yaitu kecerdasan dan peran Aisyah. Aisyah tidak hanya menjadi istri, tetapi juga murid dan sahabat diskusi bagi Nabi. Ia sering bertanya kepada Rasulullah tentang wahyu atau masalah agama sehingga memperkuat keilmuannya. Yang ketujuh yaitu kemampuannya memahami wahyu dan menyebarkannya, menjadikannya salah satu perawi hadis terbanyak. Yang kedelapan yaitu kisah-kisah kecil penuh hikmah. Buku ini dipenuhi dengan kisah-kisah ringan dalam rumah tangga Aisyah dan Rasulullah SAW. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Aisyah adalah yang pertama, kedudukan wanita dalam Islam. Dalam buku ini menegaskan bahwa Islam memberikan kedudukan yang tinggi kepada wanita, baik dalam rumah tangga ataupun kontribusinya dalam masyarakat. Yang kedua yaitu kesabaran dalam ujian. Melalui kehidupan Aisyah,
penulis mengajarkan pentingnya sabar dan tawakal dalam menghadapi fitnah atau ujian yang berat. Yang ketiga yaitu peran istri dalam mendukung dakwah. Aisyah menjadi contoh bahwa seorang istri tidak hanya menjadi pendamping, melainkan juga pendorong dan mitra dalam perjuangan kebaikan. Kesimpulan jilid pertama buku ini adalah potret menyeluruh tentang kehidupan awal Aisyah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulis dengan bahasa yang indah dan penuh cinta menggambarkan bagaimana Aisyah menjadi sosok yang tidak hanya dicintai oleh Rasulullah, tetapi juga dirindukan oleh umat Islam sepanjang masa. Buku ini mengajarkan bahwa keimanan, kecerdasan, dan kesabaran adalah kunci dalam menjalani peran sebagai hamba Allah dan kontributor bagi masyarakat. Sekian video dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.